Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aisyah Altaisya dengan NIM 192231097. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan literatur review mengenai penerapan Infant and Young Child Feeding atau IYCF serta kaitannya dengan menyusui atau breastfeed. Pertama-tama, mulai dari definisi dari IYCF, di mana IYCF adalah pedoman pemberian makanan bayi dan balita yang menekankan inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, serta pemberian MPASI yang aman dan bergizi. Pedoman ini sangat penting untuk mencegah stunting, wasting, dan masalah pertumbuhan lainnya. Namun, praktik di lapangan masih menghadapi banyak hambatan, terutama faktor pengetahuan ibu, dukungan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi. Breastfeeding menjadi inti dari IYCF karena ASI menyediakan nutrisi lengkap dan perlindungan imun sesuai rekomendasi WHO. Tantangan inilah yang membuat penelitian mengenai penerapan IYCF sangat dibutuhkan. Untuk jurnal utama yang saya gunakan yaitu berasal dari Italian Journal of Pediatrics berjudul Infant and Young Child Feeding Practices up to 23 months in Namono District, Mozambique. Penelitian ini terbit tahun 2023 dan ditulis oleh beberapa peneliti, diantaranya Kodok Paul Maroda. Selanjutnya, untuk tujuan studi ini adalah mendeskripsikan 8 indikator IYCF menurut WHO atau UNICEF pada anak usia 0-23 bulan serta menganalisis hubungan praktik tersebut dengan faktor seperti pendidikan ibu, tempat persalinan, dan kepercayaan lokal. Kemudian juga penelitian ini mengambil sampel 632 ibu atau pengasuh yang tinggal di 8 desa terpilih. Selanjutnya, untuk metode penelitian utama itu berupa studi cross-sectional dengan survei rumah tangga, di mana wawancara dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur berbasis indikator WHO. Analisisnya penggunaan regresi logistik untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik IYCF. Untuk cara melakukan dan analisisnya, di mana pengumpulan data ini dilakukan melalui kunjungan rumah oleh tim. Kemudian mereka mewawancarai ibu mengenai praktik menyusui, pemberian makanan 24 jam terakhir, serta kepercayaan atau mitos yang mempengaruhi pemberian makanan. Data dianalisis secara deskriptif, kemudian dilanjutkan regresi logistik untuk melihat faktor penentu dengan hasil berupa OR, CI, dan P-value. Untuk penyajian datanya ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik yang menggambarkan proporsi tiap indikator IYCF. Juga penelitian ini memiliki kelebihan seperti penggunaan indikator WHO dan adanya data kualitatif mengenai mitos lokal. Namun juga ada kekurangannya, misalnya penggunaan convenience sampling dan resiko bias ingatan karena ini merupakan metode recall. Kemudian hubungannya dengan outcome, di mana studi ini menunjukkan bahwa sebagian indikator seperti MDD dan MMF masih rendah sehingga berpotensi meningkatkan resiko malnutrisi. Persalinan di fasilitas kesehatan ditemukan sangat berpengaruh pada inisiasi menyusui dini yang berperan penting bagi kesehatan bayi. Selanjutnya, untuk jurnal pendukung, saya menggunakan jurnal dari Nutrition and Dietary Supplements tahun 2021 yang berjudul Infant and Young Child Feeding Practice Status and its Determinants in Kalu District, Ethiopia. Penelitian ini dilakukan oleh Hassan dan beberapa rekannya. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menilai praktik IYCF pada anak usia 6-23 bulan serta mengidentifikasi faktor determinannya. Sampel mencapai 589 ibu anak dengan respon rate yang sangat tinggi, di mana metodenya menggunakan multi-stage sampling dan analisis multivariate logistic regression. Untuk cara melakukan dan analisisnya, pengumpulan data ini dilakukan melalui survei rumah tangga menggunakan kuesioner semi-structure. Kemudian analisis dimulai dengan statistik
deskriptif, lalu dilanjutkan dengan regresi logistik untuk melihat pengaruh variabel seperti usia ibu, ukuran keluarga, dan tempat persalinan. Untuk penyajian datanya, disajikan dalam tabel-tabel terstruktur disertai narasi penjelas. Kemudian untuk kelebihannya, metode ini representatif dan sampelnya besar, namun ada juga keterbatasannya seperti desainnya yang cross-sectional dan potensi bias recall. Untuk hubungan dengan outcome, di mana temuan ini menunjukkan bahwa ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan berusia lebih matang serta memiliki ukuran keluarga tertentu cenderung memiliki praktik IHCF yang lebih baik. Hal tersebut berdampak pada peluang anak mencapai status gizi optimal. Untuk pembahasan dari kedua jurnal tersebut, di mana kedua penelitian ini memberikan gambaran bahwa praktik IHCF di pedesaan negara berpenghasilan rendah masih belum optimal. Faktor budaya, mitos makanan, serta akses layanan kesehatan menjadi penentu penting. Persalinan di fasilitas kesehatan terbukti menjadi faktor konsisten yang mendorong penerapan IHCF yang lebih baik, meskipun desain cross-sectionalnya membatasi kesimpulan kausal. Bukti yang diberikan juga tetap relevan. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, praktik IHCF belum memenuhi rekomendasi global di dua lokasi penelitian tersebut. Rendahnya variasi dan frekuensi makanan, serta kurangnya informasi yang tepat masih menjadi tantangan. Penguatan edukasi gizi, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, dan pendekatan yang sesuai konteks budaya menjadi hal yang sangat diperlukan. Mungkin demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.